Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan pada materi berikutnya. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari fungsi linear persamaan garis. Baiklah, kita akan membahas tentang gradien atau kemiringan. Simbol dari gradien adalah M. Ada beberapa cara untuk menentukan besar gradien suatu fungsi linear atau persamaan garis. Cara pertama, jika diketahui dua buah titik A, X1Y1 dan titik B, X2Y2 dari sebuah persamaan garis atau fungsi linear, maka untuk menghitung gradiennya adalah dengan menggunakan rumus M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Atau kalian bisa juga memakai yang rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi kalian mau menggunakan yang pertama atau rumus yang kedua, hasilnya pasti akan sama. Contoh soal tentang gradien. Hitunglah gradien garis yang melalui dua buah titik di bawah ini. A melalui titik P 2,3 dan titik Q 4,7. B melalui titik A 0,5 dan titik B 4,2. C melalui titik R min 1, min 2 dan titik S 3,3. Baiklah, kita akan membahas satu per satu. Untuk soal A melalui titik P 2,3 dan titik Q 4,7. Ingat yang rumus tadi ya, yaitu M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Di sini kita akan membahas kedua rumus itu sebagai bentuk pembuktian bahwa kalian pakai rumus yang mana aja pasti jawabannya akan sama. Untuk rumus pertama dulu ya, berarti M sama dengan di sini Y1 min Y2, berarti 3 dikurangi 7 per X1 min X2, 2 dikurangi 4. Hasilnya adalah min 4 per min 2. Karena min dibagi min, maka hasil akhir dari gradien adalah positif 2. Sekarang kita buktikan dengan rumus yang kedua ya, di mana M-nya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Sama dengan 7 dikurangi 3 per 4 dikurangi 2. Sama dengan 4 per 2. Hasilnya adalah positif 2. Terbuktikan ada dua rumus yang kita gunakan tapi hasilnya tetap sama. Nanti kalau kalian mengerjakan soal cukup melakukan satu rumus aja ya. Jawaban yang B melalui titik A 0,5 dan B 4, min 2. M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Berarti 5 dikurangi min 2, pakai kurung dulu ya, per 0 dikurangi 4. Nah, di sini perhatikan ada dua tanda berturutan, 5 min 2. Berarti kita ubah menjadi 5 plus 2 per negatif 4. Berarti 7 per min 4. Kalau kita sederhanakan menjadi min 1, 3 per 4. Sekarang kalau kita pakai rumus yang kedua, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Min 2 min 5 per 4 dikurangi 0. Hasilnya min 7 per 4. Sederhanakan min 1, 3 per 4. Sama kan ya kedua rumus ini. Soal ke C melalui titik R min 1, min 2 dan titik S 3,3.
M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Sama dengan min 2 min 3 per min 1 min 3. Min 5 per min 4. Karena min bagi min maka hasilnya menjadi positif, yaitu 1 per 4. Kalau kita pakai rumus yang kedua, Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 3 dikurangi negatif 2, kasih kurung ya, per 3 dikurangi negatif 1. Karena di sini 2 tanda berturutan, min menjadi positif. Berarti jadi 3 tambah 2 per 3 tambah 1 ya, sama dengan 5 per 4. Disederhanakan menjadi 1 per 4. Terbukti kan jawabannya sama. Soal kedua, hitunglah gradien dari grafik fungsi linear di bawah ini. Kalian perhatikan ya gambarnya. Untuk mencari gradien dari sebuah grafik, langkah awal adalah kita tentukan dulu 2 buah titik yang ada pada garis lurus tersebut. Di sini, di soal pertama, kita lihat titik yang berpotongan dengan sumbu X ya. Kita tentukan titiknya yang ini, yang diberi lingkar merah ini ya. Berarti titik itu adalah 3,0. Kemudian titik berikutnya yang berpotongan dengan sumbu Y. Di sini adalah 0,-3. Oke, karena kita sudah dapat kedua titiknya, yaitu 3,0 dan 0,-3, barulah kita bisa mencari gradiennya. M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Berarti sama dengan 0 dikurangi min 3, 3 dikurangi 0. Di sini negatif dikali negatif, berarti tandanya menjadi positif. 0 ditambah 3 per 3. 3 per 3. Hasilnya adalah 1. Berarti gradien dari grafik garis lurus tersebut adalah 1. Soal kedua, kalian perhatikan grafiknya. Kemudian kita tentukan dulu 2 titik sembarang ya. Dimana aja boleh selama berada di dalam garis lurus tersebut. Di sini kita ambil aja yang mudah itu, dia melewati titik 0,0. Berarti titik 0,0 kita ambil ya di lingkar merah ini. Nah, titik yang keduanya kita bisa tentukan sembarang, yang mana saja boleh. Di sini ibu akan ambil yang lebih mudah di sini ya, yang titik di lingkar merah ini. Kita tarik garis ke sumbu X, ke sumbu Y, maka titik itu adalah 2,-3. Kita sudah dapat 2 titiknya, 0,0 dan 2,-3. Berarti kita bisa cari gradiennya, yaitu M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Berarti sama dengan 0 dikurangi min 3 per 0 min 2. Negatif dikali negatif hasilnya jadi positif. Berarti M sama dengan 0 tambah 3 per min 2. M sama dengan 3 per min 2. Kita sederhanakan, M sama dengan min 1 per 2. Cara kedua untuk mencari gradien adalah jika diketahui persamaan garis Y sama dengan MX plus C, maka menghitung gradiennya cukup melihat bilangan atau angka yang bersisian dengan variabel X. Bilangan itulah yang disebut dengan gradien. Jadi di sini kalian harus mengubah bentuknya atau bentuk persamaannya harus berupa Y sama dengan MX plus C, atau ini biasa disebut sebagai bentuk eksplisit ya. Nah, kalau sudah bentuknya eksplisit seperti ini, Y sama dengan, nah kalian perhatikan yang diberi garis merah ya atau lingkaran merah, bilangan yang bersama dengan variabel X, itulah yang disebut gradiennya. Jadi kalian nggak perlu menghitung, udah cukup itulah gradiennya. Contoh soalnya, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. A, Y sama dengan 3X min 4. B, Y sama dengan min 2X plus 5. C, min Y sama dengan min X plus 3.
kita akan hitung satu per satu. Untuk soal A, Y sama dengan 3X min 4, kalian perhatikan karena bentuknya sudah Y sama dengan, tinggal kita lingkar angka yang bersisian dengan variabel X. Perhatikan yang lingkaran merah ya. Di sini yang diberi lingkar merah adalah angka 3. Berarti gradiennya adalah 3. Oke. Soal yang B, Y sama dengan min 2X plus 5. Bentuknya kalian perhatikan udah Y sama dengan ya, atau Y sama dengan MX plus C, udah kan bentuknya. Tinggal kita lingkar. Ini jauh lebih mudah untuk mencari gradien ya, kalau sudah diketahui persamaan seperti ini. Perhatikan yang diberi lingkaran merah di sini adalah min 2. Berarti M-nya atau gradiennya adalah min 2. Untuk soal yang C, perhatikan lagi, min Y sama dengan min X plus 3. Di sini bentuknya min Y ya, belum Y sama dengan. Berarti kita hilangkan dulu yang minnya. Cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkan negatifnya adalah kita kalikan ruas kiri dan kanannya dengan tanda negatif juga ya, negatif 1. Berarti min Y-nya berubah menjadi Y. Nah, yang ruas kanannya juga sama. Tandanya otomatis ikut berubah semua. Yang tadinya min X, kita ubah menjadi X. Yang tadinya plus 3, kita ubah menjadi min 3. Y sama dengan X min 3. Nah, udah sesuai bentuknya ya. Jadi Y sama dengan. Baru kita cari gradiennya yang kita lingkar merah. Karena di sini bentuknya X doang, berarti kalau X itu bilangan yang bersisian dengan X adalah angka 1. Kalau nggak ada keterangannya ya, berarti itu angka 1. Kita lingkar merah di sini. Kesimpulannya gradiennya adalah 1. Cara ketiga, jika diketahui persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0, maka cara menghitung gradien garis tersebut adalah dengan mengubah persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Setelah itu baru kita bisa cari gradiennya sesuai dengan yang langkah nomor 2 tadi. Jadi kuncinya itu ubah bentuknya menjadi bentuk eksplisit. Kalau yang AX plus BY plus C sama dengan 0 ini kan namanya bentuk implisit. Selalu kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan atau eksplisit ya. Contoh soal, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. A, 2Y plus 8X min 4 sama dengan 0. B, 6X min 3Y plus 9 sama dengan 0. C, 2X plus 3Y min 6 sama dengan 0. Berarti soal-soal ini masih berupa bentuk implisit ya. Nantinya tugas kita adalah mengubah dulu menjadi bentuk eksplisit supaya kita mudah untuk mencari atau menghitung gradiennya. Penyelesaian untuk soal A, 2Y plus 8X min 4 sama dengan 0. Kita ubah dulu bentuknya ya menjadi bentuk eksplisit. Berarti selain variabel Y, kita pindahkan ke ruas kanan. Kalau kita pindahkan, tandanya pun ikut berubah. Yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Berarti 2Y sama dengan, kita pindahkan, min 8X plus 4. Udah berubah ya tandanya pun ya. Nah, ini masih 2Y, belum Y. Berarti Y sama dengan min 8X plus 4 per 2. Berarti Y sama dengan, perhatikan ya, min 8 dibagi 2. Hasilnya adalah min 4X. Kemudian yang 4 juga dibagi 2. Hasilnya adalah plus 2. Kenapa begitu Bu? Dua-duanya harus dibagi 2. Jangan cuma salah satu. Misalnya 8 doang yang dibagi 2, 4-nya enggak. Enggak ya, karena di sini adalah terikat pada penjumlahan. Ingat terikat pada penjumlahan di sini min 8X plus 4. Jadi harus dibagi kedua-duanya. Kecuali perkalian. Kalau perkalian tidak perlu dua-duanya kita bagi 2, cukup salah satu angkanya aja ya. Berarti hasilnya adalah Y sama dengan min 4X plus 2. Nah,
yang diberi garis merah itu kan udah bentuknya ini udah eksplisit, udah Y sama dengan, berarti mencari gradiennya lebih mudah. Ingat angka yang bersisian dengan variabel X. Di sini yang bersisian dengan variabel X adalah yang diberi garis merah nih, min 4. Berarti gradien dari persamaan garis di atas adalah min 4. Soal B, 6X min 3Y plus 9 sama dengan 0. Kita pindahkan ya selain Y ya ke ruas kanan. Min 3Y sama dengan min 6X min 9. Berubah tandanya. Ini masih min 3Y, belum Y ya. Baru kita ubah lagi menjadi Y sama dengan min 6X min 9 per min 3. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, berarti min 6 dibagi min 3. Hasilnya menjadi positif 2. Kemudian yang 9 juga dibagi dengan min 3. Nah, di sini sama, negatif bagi negatif, hasilnya akan positif, yaitu 3. Y sama dengan 2X plus 3. Ingat, bentuknya sudah oke, sudah jadi bentuk eksplisit. Kita lingkar bilangan yang bersisian dengan variabel X. Di sini adalah 2 yang bersisian. Kesimpulannya, gradiennya adalah 2. Soal C, 2X plus 3Y min 6 sama dengan 0. Berarti kita akan pindahkan semua variabel selain Y ke dalam ruas kanan. 3Y sama dengan min 2X plus 6. Y sama dengan min 2X plus 6 per 3. Berarti Y sama dengan, ingat 2 dibagi 3, 6 juga dibagi 3. Y sama dengan min 2 per 3X ditambah 2 ya. Perhatikan persamaan ini sudah berubah bentuk menjadi bentuk eksplisit atau Y sama dengan. Maka untuk mencari gradiennya adalah kita lingkari dulu nih yang bilangan bersisian dengan variabel X. Di sini yang bersisian adalah min 2 per 3. Kesimpulannya, gradiennya adalah min 2 per 3. Sampai di sini dulu pembahasan tentang fungsi linear dan gradien. Sampai jumpa lagi di pembahasan fungsi linear persamaan garis.